Saya Dava, Saya Isa, kami dari Klana Dasa. Yuk temenin kita mendaki Gunung Ciremai via Apui 2 hari 1 malam. secara ultralight. Kita hari ini akan ke Gunung Ciremai via Apui ya sayang. Iya. Sekarang kita lagi di Bundaran Cibiru. Jalan Cibiru ini. Ini lagi nunggu salah satu rekan pendakian kita. Sebenarnya ini pertama kali sih kita mendaki bareng karena dia salah satu follower kita ternyata. Ini dia udah deket sih, kita nyampe duluan karena rumah kita lebih dekat. Habis ini kita langsung perjalanan menuju base camp Kang Agus Apui di Majalengka. Bye. Buat saya, ini kedua kalinya mendaki Gunung Ciremai via Apui. Yang pertama kali saya lakukan sekitar awal tahun 2024 silam. Tapi buat Isa, ini pertama kalinya dia mendaki Gunung Ciremai sekaligus menjadi gunung 3000 mdpl pertamanya. Sekitar jam 10 malam, alhamdulillah kami tiba di base camp Gunung Ciremai via Apui. Dan kali ini kami menginap di homestay Kang Agus. Setibanya di base camp, kami pun langsung beristirahat akibat lelah menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju base camp. Jam 5 pagi, saya terbangun oleh pendaki lain yang sudah berangkat lebih dahulu untuk tektok. Sekalian saja kami bersiap. Dan sekitar jam 6.30, kami sudah mulai jalan menuju pos registrasi Taman Nasional Gunung Ciremai via Apui. Untuk menuju pos registrasi bisa menggunakan motor yang nantinya akan dititip di atas. Namun jika motor kamu kondisinya tidak sehat, apalagi rem kamu diragukan, sebaiknya menggunakan callback saja yang bisa kamu charter 300.000 pulang pergi satu mobil. Kalau dibagi kelompok harusnya lebih murah ya. Sekitar 15 menit kami baru sampai di gerbang Taman Nasional. Setibanya di pos registrasi, alangkah baiknya kita sarapan dulu. Karena perjalanan akan cukup melelahkan. Sarapan sebelum mendaki juga itu penting ya teman-teman. Tak lama setelah selesai sarapan, kami pun langsung melakukan registrasi. Lapor naik kepada ranger dan memulai pendakian ini. Saya pribadi senang rasanya bisa kembali ke sini. Bernostalgia dengan pendakian yang dulu pernah saya lakukan bersama teman-teman saya. Berikut bisa mengajak kisah mendaki ke Atpak, Jawa Barat. Hari ini cuacanya alhamdulillah cerah banget. Padahal ini udah tanggal 25, tapi semoga sampai area camp masih tetap cuacanya kayak gini. Walau semalam hujan sepanjang perjalanan dari Bandung menuju Majalengka, beruntungnya hari ini cerah sekali, meringankan langkah kami menuju camp area. Setelah berjalan kurang lebih 1,2 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, kami akhirnya tiba di pos pertama. Di sini kami beristirahat sebentar sambil menyesuaikan nafas yang masih belum panas. Setelah kurang lebih 15 menit, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Nah jadi kita ini lanjut lagi dari pos 1 menuju pos 2. Pos 1 tadi di 1400, pos 2 itu di 1800 ya. Iya. Ini agak nanjak sih sebenarnya. Soalnya tadi dari pos 1, dari base camp pos 1 tuh landai, jadi cepat. Ini ke pos 2 udah mulai nanjak. Gimana rasanya? Ternyata cukup melelahkan. Walau kata Dava segini mah landai. Apa mungkin badan saya ya yang belum bisa terbiasa mendaki lagi? Ya walaupun capek, yang bisa kita lakukan hanyalah pelan-pelan menyicil langkah. Nanti badan pun akan terbiasa. Justru jika berlama-lama istirahat, badan akan kembali dingin dan butuh waktu lagi untuk menyesuaikan. Nanjak banget. Jalan menuju pos 2 ini pedas banget ya. Lumayan. Seingat saya dari pos 4 ke pos 5 lebih pedas lagi. Sambil berjalan, saya tersadarkan bahwa betapa cantiknya hutan lumut yang ada di antara pos 1 dan pos 2 ini. Perlahan mereka seakan-akan terbangun dan disorot oleh cahaya matahari. Kami pun tiba di pos 2 setelah berjalan kurang lebih sejauh 1 km dari pos 1 dengan durasi tempuh sekitar 1 jam. Di sini cukup ramai pendaki yang mengistirahatkan pundak dan kakinya. Begitu juga kami yang turut serta beristirahat. Kita lanjut jalan lagi ke pos 3. Ini sekarang sudah jam 11 pas. Semoga jam 12 sudah sampai di pos 3. Kita makan siang sana. Mungkin
karena badan sudah panas, gak terasa 30 menit berjalan kami sudah tiba di pos 3. Pos 3 ini area campnya cukup luas, tapi kami gak rekomen kalian ngecamp di sini karena infonya banyak babi dan monyet, serta jarak ke puncak masih cukup jauh. Dan benar saja, sembari kami beristirahat, mungkin sekitar 5-8 monyet bergelantungan di pohon-pohon sekitar di pos 3. Ada monyet guys, gelantungan dia. Kita sudah selesai istirahat di pos 3, kita lanjut lagi ke pos 4. Karena ini lumayan ramai ya, long weekend. Saya khawatirnya nggak kebagian spot tenda di pos 5, jadi kita coba kejar dulu ke pos 5. Tapi kiranya kalau di pos 4 udah lapar, kita makan siang dulu. Walaupun ini udah jam 12 sih, tapi tanggung lah dikit lagi. Sebaiknya memang kalau sudah masuk jam makan siang, baiknya makan sianglah segera. Jangan menunggu lapar. Karena bisa jadi saat datang lapar, kita tidak tahu sedang berada di kondisi seperti apa. Namun kali ini kami memutuskan untuk lanjut jalan dan mencukupkan diri dengan ngemil saja. Sejujurnya saya kurang nyaman makan bersama sampah yang bertebaran di sekitar pos. Jadi kami memutuskan makan siang kalau sudah membangun tenda saja. Atau kalau lapar banget maksimal di pos 4. Ternyata sama aja. Setibanya di pos 4, kondisi sampahnya lebih melimpah dibandingkan pos 3. Jadi kami memutuskan lanjut jalan. Toh sudah sedikit lagi. Dari pos 4 kami gak banyak istirahat, cuman ngemil, minum doang tadi sebentar. Habis itu lanjut, karena ini udah jam 1 saya tadi kalau nggak salah. Kita ngejar pos 5 sekalian, tanggung. Sekitar 500 meter lagi, 20-30 menitan lah. Habis itu kita ngecamp di sana, makan siang di sana sekalian. Nah, di jalur pos 4 menuju pos 5 ini, akar-akarnya itu udah mulai berubah ya teman-teman, jadi bebatuan. Karena elevasinya itu semakin naik dan udah agak deket juga ini ke pos 5. Beruntungnya cerah sih teman-teman. Ini nggak kebayang sih kalau hujan ini kayaknya bakal jadi jalur air gitu ya. Alhamdulillah hari ini sekitar jam 1 di sini tanggal 25 cerah banget sih. Nah, kebayang menapaki jalur ini di kala hujan akan semelelahkan apa. Jalur menuju pos 5 ini kita akan dibawa menuju jalur terjal dan lorong-lorong sempit, akar-akar yang semakin rapat dan tinggi, tanah basah yang licin dan menanjak, kombinasi sempurna dalam keadaan yang sudah cukup melelahkan. Tak heran, langkah kami semakin pelan jika sudah di titik ini. Dan tak heran juga jika rekan sependakian selalu bertanya, apakah pos 5 masih jauh? Sembari mengecek map, sesekali saya meyakinkan kembali bahwa sudah dekat kok, tinggal lurus saja. Mungkin di balik pohon itu. Alhamdulillah kita udah sampai di pos 5 dan sekarang kita mau diriin tenda dulu. Dan akhirnya setelah berjalan selama 5 jam 30 menit, sejauh 5,95 km kami tiba di pos 5 dengan ketinggian sekitar 2.500 mdpl. Karena sudah kepalang capek, kami pun langsung mendirikan tenda dan memilih spot yang kami rasa sampahnya tidak terlalu banyak dan cukup untuk 2 tenda. Dari pos 5 ini kita bisa melihat puncak yang jauh di sana. Melihatnya jadi terpikir, dulu ternyata saya pernah sampai di sana dan kali ini saya harus kembali sampai di sana sambil mengajak Isa berdiri di puncak tertinggi Jawa Barat. Mengingat kami belum makan siang, setelah selesai mendirikan tenda, kami pun langsung menyantap makan siang yang sudah kami bungkus dari base camp. Mungkin cara kami bisa ditiru supaya menghemat waktu dan bahan bakar untuk sekedar makan siang yang singkat. Halo, selamat sore teman-teman. Setelah kurang lebih 4 jam kita trekking dari base camp ke pos 5 ini, kita udah mendirikan tenda, terus udah makan juga, dan sekarang udah jam 4, kita mau istirahat dulu kali ya. Ya, karena ini posisinya hujan, kita akan bangun sekitar jam 6 sore dan bakal makan lagi. Dan segitu aja, nanti kita update lagi. Bye-bye. Hari ini kita makan mie chili oil pakai sosis. Kita makan dulu guys. Selamat makan. Kami dengar ada suara Bagas di sana. Persis kayak suara lampanya ngok gitu kan. Dilihat-lihat ini apa, tapi tenda sebelah kayak Bagas. Oh, ngeri juga ya. Ya anyway guys, hari ini gitu aja. Ini lagi room tour buat besok subuh. Kita mau istirahat, udah kenyang. Mau istirahat, dingin, saya juga masih sesek sih. Ini
tadi udah minum obat Rinensa supaya agak lancar pernafasan. Terus kita mau tidur dan nanti kita atur lagi besok summit. Keesokan harinya jam 2 pagi kami bangun, bersiap untuk sarapan dan summit attack. Saya ingatkan kembali ya, banyak loh pendaki hipo saat summit attack, apalagi di musim panas di mana cuaca lebih kering dan dingin. Maka dari itu, penting sarapan sebelum mendaki ya teman-teman, biar tubuh tidak kehilangan dayanya untuk memproduksi panas tubuh. Tepat pada jam 3:10 kami mulai berjalan beriringan menuju puncak. Trek yang awalnya akar kini semua sudah berubah menjadi pasir dan berbatu. Kemiringan jalur semakin menantang. Seiring kami berjalan semakin tinggi, udara semakin tipis. Di kondisi ini, jika tubuh tidak dapat beraklimatisasi dengan baik, kita rentan terkena AMS atau Acute Mountain Sickness yang merupakan penyakit ketinggian. Gejalanya bermacam-macam, ada yang diawali dengan nyeri dada, kemudian disusul dengan sakit kepala dan berujung mual dan muntah. Siapapun bisa kena, mau pendaki pemula, pendaki lama, bahkan pendaki profesional sekalipun. Dan kalaupun sudah seperti itu, obatnya hanya satu, yaitu turun. Sekarang kita posisi di ketinggian 2950, 100 meter lagi puncak. Dan pastikan juga teman-teman mendaki menggunakan sarung tangan. Karena berpegangan pada batu dan batang pohon di ketinggian ini, apalagi di cuaca berkabut, bisa bikin tangan mati rasa. Jika dilihat di peta, puncak sudah semakin dekat, tapi karena kemiringan jalurnya, jarak 50 meter serasa 500 meter teman-teman. Jam 5.14 kita 50 meter lagi menuju puncak. Dari bawah, kita bisa lihat sorot senter pendaki lain yang menyorot ke bawah. Apakah mereka sudah di puncak? Alhamdulillah. Akhirnya kita nyampe Di puncak. Ciremai 3070 mdpl. Setelah kurang lebih berjalan 3 jam, jam 6 pagi kami tiba di puncak Maja Kuning, Gunung Ciremai via Apui 3078 mdpl. Tapi entah kenapa diri ini belum ingin bersorak gembira merayakan puncak. Mungkin karena kabut ya. Kalau tidak kabut, dari arah utara kita bisa lihat sunrise yang cantik sekali. Kita sudah tiba di puncak, tapi kabut. Jadi dingin banget, kita lagi coba nunggu biar kabutnya terbuka pelan-pelan. Sambil kayaknya kita memasak dulu. Kita mau makan oatmeal dulu. Kayaknya enak nih. Enak banget. Mau nyobain? 30 menit berlalu, kami bersama pendaki lain menunggu, berharap kabut akan terbuka. Kami hanya bisa berharap semoga kabut ini cepat berlalu. Kami mencoba jalan-jalan biar badan tetap panas, gak dingin. Karena masih kabut, dingin banget. Pelan-pelan udah mulai ada matahari, sekarang udah jam 7. Kami kembali duduk. Sambil masih menunggu, waktu mulai menunjukkan pukul 7 pagi. Kami pun mulai berpikir, apakah sebaiknya kami turun saja? Tapi tiba-tiba... Alhamdulillah, kebuka kabutnya. Lihat. Seketika kami pun mengikuti sorak-sorai para pendaki lain yang menyambut matahari yang mulai terlihat. Perlahan angin bertiup, kabut pun hilang. Indah sekali pemandangan di atas sini. Bersyukur kami bersabar untuk sedikit menunggu lebih lama. Dari ujung kanan sampai ke ujung kiri, kita bisa melihat jajaran gunung-gunung di Jawa Barat yang indah sekali, melengkapi kecantikan Gunung Ciremai. Dari kejauhan, bahkan kita bisa melihat Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Semoga kelak kita bisa ke sana. Dan segitu aja cerita pendakian kali ini. Saya Dava, Saya Isa. kami dari Klan Adasa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.